Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saya sedang berada di Masjid Al-Hidayah, Desa Padureso, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen. Ini masjid yang sudah hampir 100% jadi sebenarnya, walaupun belum 100%, tapi sudah bisa dimanfaatkan dengan baik, sudah bisa menampung jamaah, begitu ya. Jadi 2 lantai, namun berada di pedesaan. Alhamdulillah. Yang tidak kalah penting, mari kita lebih semangat lagi untuk belajar bersama, ngaji bersama, untuk berusaha semakin memperdalam ilmu agama. Semoga hal ini bisa memotivasi hidup kita jauh lebih baik. Pada kali ini akan saya bacakan tentang motivasi hidup yang lebih baik. Setelah Anda melihat video ini, insya Allah Anda akan mengetahui ternyata di atas kebaikan ada hal yang lebih baik lagi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika 4 hal tersebut dilakukan oleh Anda, mungkin itu akan jauh lebih baik daripada ketika dilakukan oleh orang lain. Apa saja itu? Akan saya bacakan biar Anda lebih mantap. Ini bukan kata-kata saya, tapi saya hanya membacakan dari nasihat para alim, para ulama, atau ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah. Kan saya bacakan. Wal maqalah as-saniyah an ba'dil hukama arba'atun hasanatun, walakin arba'atun minha ahsanu. Ada 4 kebaikan, namun ada lagi 4 kebaikan dan yang lebih baik. Begitu ya. Apa saja 4 itu? 1. Al-haya'u minar rijali hasanun walakinnahu minal mar'ati ahsan. Rasa malu ketika itu diempunyai oleh orang laki-laki itu bagus, baik. Namun ketika rasa malu itu dipunyai oleh orang perempuan itu jauh lebih bagus. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu hasan. Ya, hasanah itu sebenarnya apa? Hasanah kalau didefinisikan di sini, ma yata'allaqu bihi al-madhu fil ajil was-sawab fil ajil. Biasanya ketika hasanah atau kebaikan itu kita lakukan, kita atau Anda akan mendapatkan pujian. Namun di masa mendatang kelak di hari akhir Anda akan mendapatkan pahala. Namun yang perlu Anda jadikan catatan, jangan setiap kali Anda melakukan kebaikan hanya ingin Anda dipuji oleh orang lain. Akan tetapi murnilah kita niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala supaya di akhirat nanti masih mendapatkan pahala. Itu yang pertama. Ya, pertama adalah al-haya, ya. Rasa malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus, baik. Akan tapi ketika seorang perempuan mempunyai rasa malu itu jauh lebih baik. Mengapa demikian? Karena perempuan bagi saya itu merupakan perhiasan yang tidak sedikit-sedikit dipamerkan. Harus dijaga ketat. Artinya perempuan itu ketika keluar rumah atau melakukan aktivitas di luar rumah itu tidak sebebas yang dilakukan oleh orang laki-laki. Mengapa? Ini bukan berarti memarginalkan kaum perempuan, itu tidak. Justru ini sebagai penghormatan dan penghargaan kepada saudara-saudara kita yang perempuan. Makanya di dalam fikih itu diatur perempuan ketika keluar rumah tidak boleh sendirian atau harus disertai dengan mahram, lebih-lebih yang jaraknya jauh. Itu yang nomor pertama. Yang nomor kedua, wal adlu
min kulli ahadin hasanun walakinnahu minal umara'i ahsanu. Ya. Keadilan ketika dimiliki oleh mayoritas orang, umumnya masyarakat, itu bagus. Malah memang dituntut semua itu harus bisa berbuat adil. Namun ada hal yang lebih bagus ketika dilakukan oleh seseorang. Ketika keadilan itu dilakukan oleh umara atau penguasa wilayah, pemimpin wilayah, itu akan jauh lebih bagus. Mengapa demikian? Karena apa yang dilakukan oleh umara itu adalah berkaitan atau bersentuhan langsung dengan kemaslahatan umat atau kemaslahatan masyarakat. Kadang-kadang di musim begini ya, di musim pandemi COVID-19 ini, para pengurus RT, ketua RT, Pak Lurah itu membagi-bagikan sembako. Kadang yang belum dapat itu akan iri. Maka dari itu keadilan di sini harus diprioritaskan. Maka ketika umara atau pemimpin dalam hal ini bisa berbuat adil, maka itu statusnya lebih baik daripada masyarakat biasa yang berbuat adil. Namun kata-kata sebagian ahli hikmah ini, kalau saya pikir-pikir, mengapa dikatakan jauh lebih baik? Karena longko ya, atau jarang sekali pemimpin yang berbuat adil. Sok kamu kalau jadi pemimpin harus bisa berbuat adil. Itu nomor 2. Yang nomor 3, wa taubatu minasyah hasanatun walakinnaha minasyab ahsanu. Taubat ketika dilakukan oleh orang tua itu bagus. Orang tua, mari kita bertaubat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir Allahu wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Orang tua ya, biasanya dia itu akan lebih mengingat kematian ya daripada pemuda. Maka dari itu orang tua bertaubat. Banyak orang tua yang bertaubat atau banyak orang bertaubat menunggu tua. Karena apa? Udah kepikiran mati. Namun ketika kita pikir-pikir, orang tua itu bertaubat biasa. Memang sudah seharusnya, tidak heran. Makanya menurut Ba'dul Hukama, ini dikatakan statusnya hanya bagus. Ya. Tapi lebih bagus lagi ketika taubat dilakukan oleh orang yang masih muda atau para pemuda. Maka dari itu, saudara-saudaraku pemuda, Anda bertaubat jangan menunggu usiamu tua. Karena belum tentu usia Anda akan melampaui keinginan Anda hidup. Bisa jadi Anda lebih mendahului daripada orang tua yang sekarang sudah hidup berpuluh-puluh tahun. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Semua orang pasti mati, ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu sudah datang, maka Anda tidak bisa menunda atau mempercepat. Cepat atau lambat kita akan meninggalkan dunia fana ini. Maka dari itu taubat jangan menunggu Anda tua, karena tua belum tentu datang pada Anda. Begitu ya. Maka dari itu mumpung masih muda, mari kita gigih belajar, gigih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhi hal-hal maksiat. Begitu ya. Dan kita lebih prioritaskan gerak tubuh kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, saudara-saudaraku, yang nomor 4, wal jud minal aghniya hasanun walakinnahu minal fuqara'i ahsanu. Kedermawanan yang dilakukan oleh orang kaya itu memang bagus. Udah biasa ya orang kaya
Ya, dermawan emang sudah seharusnya. Punya uang buat apa sih? Kalau tidak apa? Kalau tidak untuk bersedekah, lebih dari cukup untuk kehidupan kita. Kenapa tidak dikasihkan pada orang lain sebagian daripada harta Anda yang kaya-kaya itu? Ya. Yang perlu Anda ketahui, kekayaan adalah dari Allah yang dititipkan kepada Anda. Dan Anda harus tahu bahwasanya sebagian harta Anda itu ada hak orang lain, ya, ada hak fakir miskin, ya, dan lain sebagainya. Maka dari itu dalam Islam itu diwajibkan untuk berzakat. Ya, lebih-lebih masa-masa saat ini, masa-masa sulit pandemi, ya, kebanyakan orang itu nggak bisa bekerja, kekurangan. Maka dari itu mohon silahkan dibantu orang-orang yang membutuhkan, ya, lebih butuh daripada Anda. Itu baik, ya, kedermawaan dilakukan oleh Anda orang kaya itu baik. Tapi akan lebih baik lagi ketika dilakukan oleh orang-orang fakir. Wal jud winal fuqara ahsan. Kedermawanan yang dilakukan oleh orang fakir, orang miskin itu jauh lebih baik. Mengapa demikian? Kalau kita pikirkan, oh ya, orang itu kehidupannya kekurangan, namun dia itu masih pula mau memberikan sebagian hartanya kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Karena di bawah mereka yang butuh ternyata ada yang lebih membutuhkan. Maka dari itu orang kaya di sini seharusnya lebih malu. Oh iya, mengapa orang fakir saja mau bersedekah? Kita sebagai orang kaya kok tidak mau bersedekah? Apakah kita termasuk orang yang memegang dunia, memasukkan dunia ke dalam hatinya? Ataukah kita hanya orang yang memegang dunia hanya dalam genggaman tangan kita? Maka dari itu pesan saya, taruhlah dunia di genggaman tanganmu, jangan masukkan dunia di dalam hatimu. Inilah 4 hal yang relevan saat ini dan selamanya untuk kita lakukan. Semoga kita bisa menjadi yang lebih baik. Demikian video pendek ini, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.